Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Maka dengan nikmat iman tersebut sampai detik ini kita terus melaksanakan ibadah dan meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi, maka alangkah lebih baiknya kita menjadi pribadi yang sabar. Karena melihat bahwa segala sesuatunya tidak ada yang lepas, ya, kejadian-kejadian tersebut melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu pun disebabkan karena kelalaian kita untuk menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama semakin banyak beberapa orang yang mengatakan hidup semakin lama semakin sulit gitu. Ini harus menjadi bahan introspeksi dan juga menjadi bahan renungan bagi kita umat muslim yang ada di Indonesia khususnya, terkhusus juga yang ada di Jakarta. Jadi inilah bagaimana jikalau kita tidak memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai menjaga hukum-hukum tersebut, yang ditakutkan murka terhadap hamba-hambanya dan memberikan ujian-ujian yang mana kita tidak mampu untuk melewatinya. Maka alangkah lebih baiknya kita terus bersabar dengan kondisi saat ini. Dan yang paling terpenting adalah agar iman kita ini tidak goyang. Terus mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Salawat serta salam mari pada junjungan Nabi besar kita yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidur rusul wa sayyidul anbiya. Maka sekali lagi jangan sampai pun dengan kejadian-kejadian yang saat ini beredar membuat kita semakin sedih, membuat kita semakin lemah. Namun di satu sisi kita beruntung karena dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Bang J tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan mitra JSI dimanapun berada untuk memperbanyak sholawat kepada junjungan Nabi kita yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Dengan kita membaca sholawat, ya, insya Allah akan memberikan ketenangan hati kita. Dengan memperbanyak sholawat, akan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Dengan membaca sholawat, dimudahkan atau diluaskan rezeki kita. Banyak keuntungan bagi orang-orang yang selalu membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bi ayyi sighatin kanat, ya, dengan bacaan apapun itu ya. Karena sholawat banyak sekali macamnya gitu kan. Paling penting adalah kita membaca sholawat agar kita ingat Nabi kita. Maka jikalau kita jarang mengingat Nabi kita, bagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW? Jadi jangan melulu kita harus bersedih hati dengan kondisi saat ini. Di satu sisi kita harus bersyukur karena Allah memilih kita untuk menjadi umat SAW. Apapun ujian yang dialami seorang muslim, jikalau dia bersabar, maka di situ ada nilai pahala, di situ menjadi sebuah ibadah.
Jadi solusinya adalah dengan kondisi saat ini kita harus banyak-banyak bersabar, ya, berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Maka insya Allah itu menjadi obat untuk menenangkan hati kita. Karena berapa banyak orang yang fisiknya sempurna, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan, berapa banyak orang yang diberikan kecantikan, ketampanan, namun hatinya tidak merasakan ketenangan. Jadi bukan hanya yang zohir kita rasakan, namun juga mungkin batin kita yang salah, yaitu kurang tenang, kurang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Nah, mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang cerah ini, seperti biasa, Bang Jai menukil ya, beberapa kalimat-kalimat singkat yang dikarang dari kitab kecil ini, ya, kumpulan nasihat-nasihat dari para beberapa ulama maupun para sahabat, bahkan ada yang dikutip dari hadis. Semoga ini bisa menjadi obat untuk kita semua untuk bisa lebih kokoh untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, mitra JSC, jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan orang-orang yang memulai dibanding orang-orang yang hanya melanjutkan perjuangan, walaupun yang melanjutkan tersebut lebih baik gitu, tetap keutamaan bagi orang yang pertama kali memulai hal tersebut, seperti sebuah usaha misal atau bisnis, maka keutamaan bagi orang yang pertama kali memulai gitu, memulai bisnis tersebut, walaupun nanti keturunan maupun anaknya bisa mengembangkan bisnis itu lebih luas lagi gitu. Tetap keutamaan bagi orang-orang yang memulai. Maka kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini dikatakan la tatlub, ya, bismillahirrahmanirrahim, la tatlub, ya, minal jazai, la tatlub, ya. Jadi fi'il nahi gitu. Jangan engkau minta, ya, dan dia menggunakan fi'il mudhari. Ya, berarti untuk hari ini dan terus akan datang gitu. Atau jangan engkau ya meminta gitu, minal jaza, dari upah, ya, dari upah. Illa biqadri ma sona'ta, melainkan atau kecuali biqadri, dengan kemampuan atau dengan ukuran, kadar ya, dengan kadar ma sona'ta, sesuatu yang telah engkau laksanakan atau telah engkau buat gitu. Jadi di sini dilarang bagi kita untuk meminta upah atau balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Ini cukup menarik mitra JSC, karena berbicara upah ini saat ini sedang ramai-ramai gitu. Masalah kerja, ya, undang-undang yang saat ini berlaku, ya. Namun di sini diajarkan bagi kita, jikalau kita memang seorang muslim, orang-orang yang beriman, ya, janganlah kita meminta lebih, ya, kepada atasan kita mungkin. Jangan kita meminta lebih, ya, kepada orang tua kita mungkin, ya, atau bahkan meminta lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minal jaza, ya, dari apa namanya, upah atau gaji misal, atau balasan. Illa biqadri ma sonata, melainkan, nah ini kita diajarkan untuk tahu diri lah istilahnya. Illa biqadri ma sonata, dengan kadar sesuatu yang telah kamu lakukan gitu, dengan ukuran yang telah kita usahakan. Ini kan kagak. Kadang kita minta rezeki yang banyak mulu, ya nggak, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kerjaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya jarang-jarang, atau kadang ya sekedarnya lah. Mungkin kita minta rezeki yang luas, rezeki yang banyak, namun yang kita lakukan hanya yang fardu-fardunya saja, yang sunnah-sunnahnya tidak kita amalkan, bahkan tidak istiqomah, ya, tidak terus-menerus. Jikalau kita ingin meminta rezeki yang luas, ya, meminta balasan yang banyak, ya sudah, bekerja saja dulu. Kan banyak kalau misalnya kita kerja-kerja atau sama orang gitu, udah kerja aja dulu, ya, ntar kita lihat gitu kan, kalau kerjaannya bagus, ya hasilnya pun sesuai gitu. Tapi jikalau kerjaannya kurang bagus, ya sesuai juga dengan kadar kemampuan pekerjaan kita atau kadar pekerjaan kita.
Jadi jikalau pekerjaan kita biasa-biasa saja, namun ternyata mendapatkan balasan yang besar atau gaji yang besar, itu pun semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi pun jikalau kita mendapatkan hal tersebut, ya tidak iri satu sama lain gitu. Kan banyak yang kerjaannya tuh biasa, nggak terlalu capek. Itu kalau dibanding kuli gitu kan, kok bisa orang yang kerja kantoran dengan gaji jutaan gitu, dengan kuli yang hanya puluhan ribu gitu. Ya tidak bisa hanya dilihat secara kasat mata. Orang-orang yang kerja kantoran kan dia sekolah gitu kan, menggunakan akalnya, kemudian kuliah. Nah, itu kan melakukan proses bertahun-tahun. Berbeda dengan kuli gitu, memang Allah tidak memberikan dia ekonomi yang cukup gitu, yang hanya mampu diandalkan dirinya adalah hanya cukup tenaga gitu. Ya. Jadi ya semuanya sesuai lah. Kan kadang kalau orang kuliah kan tentu buat bayar semesternya banyak. Belum sekolahnya, bayaran SPP-nya, bukunya lah banyak. Ya, yang diraup pun juga banyak nanti. Ya, kalau orang yang tidak sekolah, ya sudah gitu kan. Tidak ada yang ditanam gitu, bagaimana ingin mendapatkan hasil yang banyak gitu kan. Nah ini sesuai semuanya sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita pikirkan, kita renungkan dengan akal cerdas atau akal sehat. Jadi jangan sampai sebaliknya gitu. Pekerjaan kita ya biasa-biasa aja, pekerjaan kita ya santai-santai aja, namun kita menuntutnya lebih. Namun jikalau kita sudah bekerja maksimal ya, pekerjaan kita memang kalau kita hitung-hitung ya cukup sulit gitu. Namun kadang atasan kita memberikan upah yang tidak sesuai gitu kan. Ya sudah gitu kan, bersabar saja gitu kan. Ya mungkin dengan rezeki yang sedikit ini berkah. Ya, ma huwal barakah, al barakatuh hiya fi ziyadatil khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan yang ada di dalam diri kita. Oke, gaji kita kecil, oke gaji kita sedikit, namun anak kita sehat, anak kita sholat, kita jarang masuk rumah sakit gitu. Nah, alhamdulillah ya. Terus ibadah kita berkualitas atau bertambah, yang tadinya cuma fardu doang, kerjaan sholat duha. Yang tadinya cuma duha doang, tambah lagi jadi Al-Quran. Nah, inilah yang disebut rezeki yang berkah. Ya fi ziyadatil khair. Al-barakatuh fi ziyadatil khair. Ya, berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi banyak itu belum tentu baik gitu. Banyak belum tentu baik. Berapa banyak kita perhatikan orang-orang yang diberikan oleh Allah karunia dengan rizki yang banyak, namun tidak pandai dalam menggunakannya. Jadi kita sama atasan ini tidak akan ada komplain, ribut, segala macam. Ya bersyukur sudah kita orang beriman, kita orang-orang Islam, kita ngaji gitu kan, kita duduk di majelis-majelis ilmu, ya sudah. Ya. Makanya tadi sekali lagi banyak beberapa ulama yang menekankan masalah niat gitu. Dan bahkan kitab-kitab hadis selalu dimulai dengan niat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ya segala sesuatu ya kan, segala pekerjaan gitu tergantung niatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja hanya sekedar niat untuk mendapatkan gaji, nah ini yang disebut rugi, minal khosirin. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari rumah, sekali lagi kita niatkan ini adalah ikhtiar dan ini adalah ibadah, ya enggak? Karena apa? Mencari nafkah bagi seorang suami adalah kewajiban. Dan juga ketika kita niatkan ini adalah ibadah, ya sudah, kita bekerja aja gitu kan. Karena apa? Allah melihat segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ya itu ada nilai di mata Allah gitu. Walaupun mungkin nilai di mata atasan kita, di bos kita, di orang-orang besar, pejabat, ya kerjaan begitu, gajinya kecil segala macam, ya rugi. Kalau kita hanya sekedar mengharapkan gaji, mengharapkan pandangan manusia, mengharapkan penilaian manusia. Namun jikalau yang kita harapkan adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini adalah menjadi obat nanti bagi kita. Gaji telat gitu kan, oh iya ingat lagi gitu kan, oh iya ini kan kerja niatnya buat ikhtiar, dan ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk mencari nafkah. Jadi ya alhamdulillah, insya Allah dengan begitu kita tidak gerendengan, tidak tidak demo segala macam gitu kan.
kita terus aja kerja aja gitu kan. Allah melihat, ya Allah melihat apa yang kita lakukan. Makanya guru saya pernah menjelaskan di dalam Asmaul Husna Allah memiliki sifat basir. Ya, basir ini melihat sampai sesuatu atau partikel-partikel yang terkecil. Ya. Lah kalau misalnya kuman saja kelihatan, bakteri saja kelihatan dipandang oleh Allah, apalagi kita manusia ya yang bekerja, yang melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan gitu. Maka insya Allah ada nilai. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ya, kebaikan orang-orang yang baik. Ajral mu'minin, maaf. Ya. Jadi apa yang dilakukan orang mukmin selalu ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika memang tidak ada nilai di mata manusia, tidak ada nilai di mata atasan, ya sudah, kerjain aja udah. Tetap Allah menilai kita. Maka tergantung sekali lagi kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kalau kita mengharapkan pandangan manusia, kita mengharapkan penilaian manusia lah capek. Kita kerja, ya bosnya nggak ada lagi makan. Gimana nih biar kelihatan lah, susah. Udah kerja mah kerja aja gitu ya. Melakukan kebaikan aja ya. Karena kita yakin Allah Maha melihat. Jadi tugas kita adalah ikhtiar gitu. Adapun nanti hasil ya sudah biar Allah yang menentukan hasilnya gitu. Dan kadang juga nggak mesti gitu. Ketika kita bekerja di satu tempat, Allah memberikan rezeki kita dari tempat itu kadang nggak juga gitu. Kadang kan aneh gitu. Kita kerja, ya. Besok-besok ada saudara gitu kan, nganterin makanan, ya, nganterin beras misal, atau nganterin apa dah, gitu, oleh-oleh apa segala macam. Yang mana oleh-oleh tersebut atau pemberian tersebut tidak kita bayar menggunakan uang kita, menggunakan materi kita. Nah ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi tidak mesti gitu kan. Rezeki itu bebas bisa dari mana aja datangnya gitu kan. Dan yang menentukan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya terserah Allah. Tugas kita sebagai seorang hamba, sebagai orang yang beriman, hanya berikhtiar, berusaha. Adapun ketentuan hasil biar Allah yang menentukan. Jadi kita tidak lelah untuk memikirkan hal-hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana bagi orang yang dia memiliki anak buah, ya enggak. Nah, ini ya kita sebagai pekerja ya sudah gitu kan. Ingat ya enggak satu hal. Segala sesuatunya akan dihisap. Ya, segala sesuatunya akan dihisap. Walaupun saat ini kita susah, kita demo, kita pusing ya kan melihat undang-undang tersebut gitu ya enggak. Tapi tenang ya enggak. Segala sesuatunya nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah tidur. Ya, Allah terus menilai apa yang dilakukan hamba-hambanya. Dan mungkin pun kita berhusnuzon, mungkin ini yang baik gitu. Ya, jadi kita tidak mencela pemimpin-pemimpin kita, ya mungkin pun kita dengan begitu lebih introspeksi diri gitu. Jadi jikalaupun memang atasan kita belum bisa melaksanakan itu, ya mungkin masih banyak lah kekurangannya karena tetap mereka adalah manusia-manusia biasa gitu. Tinggal bagaimana cara kita menerima keadaan tersebut. Memang susah, memang sulit, tidak mudah seperti orang mengucapkan. Namun bagi mereka orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu dengan ilmu yang didapatkan oleh para asatiz maupun kiai dan juga para habaib, kemudian dia mengamalkannya, kemudian juga dia berzikir kepada Allah terus menerus, insya Allah akan Allah berikan ketenangan hati, menjalaninya dengan akal yang sehat, akal yang cerdas. Menerima semua itu adalah hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bersabar menjalani keadaan tersebut. Jadi seperti itu Mitra JC. Jadi dengan kondisi seperti ini kita harus saling menguatkan satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain gitu. Jangan kita saling ribut lah. Gitu, capek gitu kan, ribut mah capek gitu kan, gitu. Untungnya tuh ya sedikit gitu. Ada misal saudara kita, teman kita yang saat ini pusing, ya sudah kita kasih motivasi gitu. Ya sabar dah gitu. Kalau nggak sabar ya bubar gitu kan. Kita kerja misal belum digaji atau dengan hukum-hukum undang-undang yang baru. Lah kita nggak kerja juga, lah parah juga gitu kan.
Bilang nggak sabar, bubar. Ya sabar udah solusinya. Dapat berapa ya syukur. Ya kalau nggak syukur ya cukur dah. Ya cukur rambut kek. Jadi apa namanya, hadapi segala sesuatu tersebut dengan hati tenang. Hati kita tidak bisa akan tenang jikalau kita jauh ya dari menyebut nama-nama Allah. Ya, terus kalau misalnya kita berzikir, maka insya Allah akan Allah berikan, hujamkan ketenangan di dalam hati kita. Apa di sini dikatakan? La yajuzu laka an tatluba jazaan aktsara min qimati amalik. Ya. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan di sini adalah sudah kita bekerja saja, ya, dan juga jangan kita menuntut lebih, ya enggak. Biar ya kita kerja di sebuah perusahaan, kan perusahaan ada bosnya gitu kan, ya udah terserah bosnya dia mau gaji berapa gitu kan. Ya kalau kita nggak senang ya keluar saja dari perusahaan tersebut, itu kan simple gitu. Ya sama ketika kita beribadah, ya biar Allah yang menentukan hasil. Jikalau kita tidak keputusan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya Allah, ya sudah pindahkan kemana? Sedangkan alam semesta ini kan milik Allah. Kita tidak terima dengan ketentuan ini, ya sudah pindah kemana coba? Lah bingung. Kalau pindah perusahaan masih ada perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Pindah kantor masih ada kantor-kantor lain. Tapi kalau pindah alam lah kemana? Gitu. Nah kalau kita ngaji, kita paham konsep ini, ya sudah kita bersabar dengan ujian-ujian ini ya. Kalaupun kita ingin mengeluh, kita belajar untuk mengeluh kepada Allah. Kadang kita terlalu sering mengeluh kepada manusia gitu. Kepada kawan, kepada orang. Yang mana kadang belum tentu bisa memberikan solusi atau memuaskan batin kita, hati kita. Tapi jikalau kita mengeluh kepada Allah di setiap doa-doa kita, maka insya Allah kita akan menemukan jawaban. Karena sekali lagi kita bukan nabi seperti Nabi Musa, wa kalimullah. Ya, Nabi Musa itu kan apa namanya, kalamnya Allah gitu. Beliau mampu gitu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga sempat apa namanya, pingsan gitu kan, itu sekelas nabi. Apalagi kita yang hanya manusia biasa gitu kan, yang mana terlalu banyak dosa, banyak kekurangan, waduh, nggak bisa. Cuman ingat satu hal, bahwasanya Allah maha mendengar. Allah pasti mendengar keluhan hamba-hambanya. Namun nanti jika ada kejadian-kejadian yang menguntungkan bagi kita, mencerahkan hati dan batin kita, nah kita husnuzon itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah dengan hidup seperti ini, kita bersandar kepada Allah, dengan memahami ilmu-ilmu agama bahwa segala sesuatunya adalah ujian, dan dengan mendengar nasihat-nasihat para ulama bahwa kita tidak boleh meminta lebih yang enggak sesuai dengan kerjaan kita gitu atau kemampuan kita. Ya udah, kita akan menjalani hidup ini ya tenang-tenang saja gitu kan. Ini kan kerja biasa-biasa aja mau nuntut gaji gede, ada susah juga gitu kan. Ibadah biasa-biasa aja, cuman pengen minta rezeki banyak gitu. Dan kita harus ngaca diri, introspeksi diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ya, semoga nasihat singkat ini bisa menjadi obat bagi mitra JC dimanapun berada, dan khususnya bagi diri saya pribadi gitu. Kita saling menasehatkan satu sama lain. Ya, saya pun masih banyak kekurangan, ya semoga bisa Mitra JC terus mengoreksi Bang Jai pribadi gitu. Dan Mitra JC semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat sekali lagi, ya karena waktu kita yang terbatas ya, dan semoga bisa kita amalkan gitu. Jadi sedikit tetapi bisa diamalkan, sedikit tetapi bisa manfaat gitu. Insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat ini. Dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita sesama muslim dan juga mukmin, agar Allah berikan kekuatan, agar Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini, dan Allah bukakan hatinya agar mengerti bahwasanya selama ini kitalah yang salah sebagai seorang yang beriman, malah melanggar hukum-hukum Allah, malah melanggar syariat-syariat Allah, jarang duduk di majelis-majelis ilmu, jarang lisan ini berzikir. Nah ini semoga bisa menjadi koreksian bagi diri kita, khususnya diri saya pribadi. Semoga Allah bukakan hatinya
dan Allah terus jaga negara ini ya dalam kedamaian. Ya, Allah berkahi negara ini. Ya. Allah terus lindungi orang-orang mukmin dan muslimin di negara ini. Semoga semuanya dalam damai. Ya. Kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mitra Jesse, ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, ya. Bang Je mohon pamit dari ruang dengar Mitra Jesse. Allahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.